Aku terlambat mendengar, terlambat bicara. Aku terlambat mencintaimu, yang tersisa hanya rindu. Kembali ketemu lagi sama saya Segara, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan tentang lagu terbaru saya yang baru rilis, judulnya Terlambat Mencintaimu. Jadi baru rilis beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah lagu yang dari beberapa lagu yang sudah saya ciptakan, ini adalah salah satu lagu yang paling sendu lah. Kisahnya tuh paling paling sedih. Pasti teman-teman yang denger juga, apalagi yang pernah merasakan perasaan seperti yang diceritakan oleh lagu ini, pasti merasa bahwa ini sendu sekali. Jadi lagu ini aku ciptakan tuh ingat banget pada tahun 2020. Jadi ini lagu baru yang aku ciptakan. Biasanya tuh aku merilis lagu yang udah diciptakan lama, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ini kebetulan adalah lagu yang aku tulis tahun 2020. Pada saat itu adalah awal-awal pandemi. Jadi kita waktu itu belum tahu kalau pandemi itu seperti apa. Kita masih bingung cara bereaksi terhadap kondisi yang ada. Waktu itu masih nggak jelas virusnya seperti apa, dapat berdampak seperti apa, dan sebagainya. Nah, karena itu pada saat itu aku terinspirasi dan melihat bahwa di sekitarku banyak teman-teman, banyak kerabat, banyak saudara yang kehilangan orang yang ia kasihi karena alasan yang berbeda-beda. Jadi ya seperti misalkan karena pandemi ini kualitas hubungan satu pasangan tuh jadi merenggang karena awalnya tuh mereka mungkin intens sering ketemu, tapi sejak ada PSBB dan sebagainya, kalau di Jakarta itu jadi jarang ketemu, akhirnya mereka putus. Terus ada juga temen yang punya cerita, dia awalnya itu mungkin selalu ketemu dengan orang tuanya, ngobrol dengan keluarganya, tapi karena dia bekerja menjadi tenaga kesehatan, jadi mau nggak mau harus intensitas itu hilang, dan akhirnya ada kerenggangan antara hubungan mereka. Jadi banyak cerita itu yang akhirnya membuat aku terinspirasi untuk membuat sebuah lagu yang bagaimana isi lagu ini tentang bagaimana bahwa akan ada banyak sekali penyesalan apabila sebuah hubungan itu berhenti begitu saja. Jadi Terlambat Mencintaimu adalah berisi tentang penyesalan seseorang, penyesalan laki-laki, penyesalan perempuan, bahwa ia tuh sudah kehilangan orang yang ia cintai. Jadi ia sudah kehilangan kesempatan untuk akhirnya mencintai dan menyayangi orang yang memang harusnya ia cintai dan sayangi. Jadi disitulah kira-kira inspirasinya, walaupun ya inspirasi kalau untuk aku sebagai penulis lagu memang datang bertubi-tubi ya. Jadi nggak tahu sebenarnya ini menangkap inspirasi dari mana, tapi aku ingat sekali aku ciptakan lagu ini tahun 2020. Proses penulisan lirik sebenarnya sangat unik karena ini adalah salah satu lagu yang jarang sebenarnya aku menciptakan lagu dengan piano. Biasanya aku menciptakan lagu dengan gitar. Jadi ini salah satu lagu yang sudah dirilis yang diciptakan yang pada dasarnya aku main piano, terus aku menciptakan lagu ini. Dan di situ jadi cara proses penulisannya, aku bermain piano dan aku mencatat perlahan-perlahan kira-kira kata-kata atau kalimat-kalimat yang sesuai. Karena memang niatku dalam lagu Terlambat Mencintaimu ini adalah memberikan rasa penyesalan yang mendalam, karena sebenarnya intinya adalah aku ingin buat agar teman-teman semua yang mendengarkan ini tidak pernah merasakan penyesalan itu. Jadi aku berusaha membuat penyesalan yang begitu dalam, yang begitu menyakitkan untuk si tokoh yang berada di dalam lagu Terlambat Mencintaimu itu, agar teman-teman tuh nggak ada yang mau seperti itu. Karena terlambat biasanya belakangan ya, biasanya orang-orang nggak akan sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang salah sampai sudah terlambat gitu. Jadi di sini sebenarnya aku ingin menggambarkan bagaimana rasanya sakitnya, tidak menyenangkannya apabila seseorang itu terlambat mencintai orang yang ia cintai. Jadi setiap liriknya aku tulis dari awal adalah kisah tentang dia sangat menyesal. Lalu di refnya aku bikin sederhana, pokoknya aku tulis hanya pertama, biasanya yang paling sederhana adalah orang terlambat mendengar. Jadi aku ditulis ref di situ adalah terlambat mendengar, karena
biasanya kalau dalam hubungan kita kalau lagi ada komunikasi yang jelek tuh kita nggak mau dengerin, maunya ngomong terus gitu. Maunya ngomong terus, akhirnya komunikasi nggak baik dan ada kerenggangan di antara hubungan itu. Dan kedua aku tulis lagi, terlambat bicara. Jadi kadang-kadang kata maaf, kata aku mencintaimu, kata aku menyayangimu, kata terima kasih karena telah membantu itu jarang banget keluar dari mulut orang-orang yang komunikasinya kurang baik ya. Padahal sebenarnya apabila kita punya hubungan yang baik harusnya itu dilakukan gitu. Dan di ujungnya aku tutup dengan terlambat mencintaimu karena cinta adalah sebuah kata yang cukup ajaib, cukup universal, cukup luar biasa yang bisa biasanya menyentuh banyak orang. Jadi apabila terlambat mencintai kan rasanya berarti itu ada yang salah dalam hidup kita. Jadi kita harus memperbaiki hal itu. Kira-kira sih gambarannya seperti itu karena kalau mau lengkapnya sebenarnya aku membuat lagu ini ingin agar teman-teman semua yang mendengarkannya bisa menerjemahkannya secara personal. Karena aku seneng banget apabila karya ini, Terlambat Mencintaimu ini, menyentuh secara personal setiap orang secara berbeda-beda. Bisa aja dia memikirkan lagu ini tentang pasangannya, bisa aja memikirkan lagu ini adalah hubungan antara dia dan anaknya, hubungan antara dia dengan dengan koleganya, hubungan antara nenek dengan cucunya. Jadi banyak banget. Jangan sampai terlambat mencintaimu, intinya seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya lagu ini aku dan tim memutuskan untuk merilis lagu ini kayaknya karena memang ternyata lagu ini bisa menyentuh teman-teman di tim, jadi mereka pada suka dan mereka merasa bahwa lagu ini ya patut dijadikan single. Akhirnya kita mulai proses produksi dan akhirnya aku kembali bekerja sama dengan Mas Irwan Simanjuntak, akrabnya dipanggil Opung. Dengan Opung kita berdua mencoba meramu sebuah aransemen yang kiranya dapat membawa lagu ini nuansa sesuai dengan makna asli dari lagu ini, yaitu ya tadi itu penyesalan akan keterlambatan untuk mencintai seseorang. Akhirnya Opung merangkum sebuah aransemen yang luar biasa. Lalu beliau minta izin waktu itu, bukan minta izin sih, memberikan ide gimana kalau kita tambah strings. Jadi instrumen strings itu yang ada viola, violin, cello, kontrabas dan sebagainya. Beliau merasa bahwa kalau ditambah strings itu, karena pada dasarnya nuansa strings itu mendayu-dayu, jadi kayaknya bisa mengantarkan lagu ini lebih sesuai dengan tema aslinya ya, tadi itu penyesalan. Akhirnya ditambah strings asli, waktu itu kita mencari waktu untuk rekaman karena memang kan masih dalam suasana pandemi ya, jadi kita harus saling menjaga. Dan akhirnya kita menemukan waktu dan akhirnya rekaman, semua aransemen dibikin oleh Opung, aku take vokal, kita aransemen vokal bersama waktu itu, lalu di mixing, mastering, dan akhirnya selesai. Dan setelah sebelum rilis, waktu itu aku dan tim juga berencana untuk membuat video klip. Karena memang kan kalau biasanya rilis single ada video klipnya ya. Setelah tim mendengarkan, ada beberapa orang di timku mendengarkan, mereka merasa bahwa lagu ini miliki kesan seperti seperti film. Jadi ini setiap nadanya dari awal, kalimat pertama, kalimat berikutnya, verse, craft, itu seperti kita berada dalam film lah, seperti original soundtrack sebuah film. Jadi akhirnya ada konsep yang keluar, ada beberapa konsep waktu itu, beberapa production house juga yang mengirimkan konsep, dan itu ada satu yang memang kita suka, yaitu memang mereka juga menganggap bahwa lagu ini bisa dibuat video klipnya seperti film. Akhirnya dibuat video klipnya oleh Maji Pictura namanya, itu direkturnya Mas Bagus. Lalu di situ kita ada beberapa aktor, aktris dan kru di dalamnya, boleh dilihat di YouTube video klip Terlambat Mencintaimu, di situ lengkap, aku nggak hafal semuanya. Jadi pada saat itu kita syuting dari awal pagi hari dan itu aku syuting master lip sync aja karena memang di situ posisinya adalah aku sebagai hanya pembawa ceritanya, jadi seperti narator dalam video klip itu, dan ada aktor dan aktris yang berperan di situ untuk menceritakan kira-kira lagunya tentang apa. Semua proses lancar, syuting kurang lebih 1 hari dan semuanya lancar dan akhirnya rilis dan teman-teman udah bisa nonton sekarang video klipnya Terlambat Mencintaimu. Nanti ditaruh di atas sini atau di sini terserah.
tinggal diklik linknya itu menurut aku sih hasilnya sangat memuaskan karena memang jadi seperti benar-benar seperti film jadinya gitu. Jadi itu bagus banget. Jadi ada beberapa hal yang menarik dalam proses pembuatan lagu ini, produksinya dan video klipnya. Kalau dari produksinya sebenarnya yang menarik sama sih, seperti single sebelumnya, Hati Selembut Salju, ini adalah single yang dibuat pada masa pandemi. Jadi mau nggak mau banyak hal yang berbeda ya. Jadi misalkan kalau kita rekaman kita ketemu pakai masker, jadi kita nggak bisa ngelihat seutuhnya wajah orang yang bermain di situ, pemain stringsnya siapa aja pakai masker. Terus kita benar-benar bikin jadwal seefisien mungkin agar pertemuan tidak terjadi berlarut-larut, jadi lama seperti itu. Jadi kita tetap jaga protokol dan hal sebagainya. Tapi semuanya berjalan dengan lancar karena sepertinya semakin kesini teman-teman semua kita yang berada di industri ini juga udah tahu lah saling menjaga, kita semua nggak perlu lagi. Kalau dulu kan masih banyak yang menganggap kalau ini tidak masalah kalau berbuat seperti ini, ada ketidaktaatan dalam menjaga protokol gitu. Tapi kalau sekarang kebetulan kayaknya semua udah sadar betul dan sudah melaksanakan semua protokol dengan baik. Jadi ya itu juga terima kasih buat teman-teman yang kerjasama dalam membuat lagu Terlambat Mencintaimu ini karena sudah menjaga protokol, jadi nggak ada korban yang terkena sama sekali gitu. Semoga aman lah, sehat sampai sekarang. Kalau video klip sih yang unik adalah sama lagi kayak yang dulu. Karena protokol ini jadi aku sama sekali nggak ketemu dengan aktor dan aktrisnya. Dan sama aku juga baru melihat video klip ini pertama kali bareng dengan teman-teman yang nonton premiere video klip ini pertama kali. Di situ aku baru lihat dan ya bener banget sih. Aku merasa bahwa video klip ini berhasil menghantarkan lagu ini menjadi seperti yang aku mau gitu. Paling nggak dari sudut pandang, salah satu sudut pandang yang diciptakan oleh direkturnya Mas Bagus itu. Jadi itu menurut aku baik, hasilnya juga baik. Ternyata kita tetap bisa berkarya dengan baik di masa seperti ini. Dan ya semoga sih usaha kita yang tadi aku cerita dari produksi dan membuat video klip di masa pandemi ini yang pasti ada keterbatasan, pasti kita harus memutar otak lebih, kerjanya lebih keras lagi karena harus menanggulangi banyak hal. Semoga aja sih bisa diterima dengan baik di telinga teman-teman semua karena kita membuatnya dengan benar-benar semaksimal mungkin. Oke teman-teman semua, jangan lupa dengar terus single terbaruku yang berjudul Terlambat Mencintaimu. Sudah tersedia di seluruh platform musik digital, ada di Joox, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Reso, ada di YouTube Music, ada di iTunes, ada di semuanya. Pokoknya teman-teman denger, dan yang pasti video klipnya ada di YouTube ya. Boleh ditaruh linknya di sini atau teman-teman cari aja Segara Terlambat Mencintaimu, teman-teman harus lihat di situ, dan bila suka tolong bantu bagikan ke orang terdekat. Ya mungkin itu aja, terima kasih atas apresiasinya sejauh ini dan dengar terus sekali lagi, dan semoga dengan lagu ini teman-teman mendapatkan hal positif.